Assalamualaikum pemirsa. Tentu kita tahu bahwa selama ini Indonesia dikenal dengan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia. Ternyata hal tersebut bukanlah anggapan belaka, karena nyatanya berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Center, populasi muslim di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% penduduk di dalam negeri. Nah, bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita pelajari perbedaan sistem perbankan Islami atau syariah dan sistem perbankan konvensional. Keduanya pasti sudah tidak asing di telinga kita dan mungkin sebagian besar masyarakat tanah air telah menjadi nasabah dari kedua bank tersebut. Lantas, apa sih perbedaan kedua sistem perbankan tadi? Perbedaan pertama ada pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan pada bank konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan juga peraturan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, pada perbankan syariah, prinsipnya secara umum mengacu kepada hukum Islam, yakni mengacu pada Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip ekonomi syariah. Perbedaan kedua adalah tujuan dan juga fungsinya. Pada bank konvensional, tujuannya adalah keuntungan dengan sistem bebas nilai sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan untuk bank syariah, tidak hanya untuk profit atau keuntungan semata, melainkan harus berlandaskan prinsip syariah. Untuk itulah beberapa produk dari perbankan syariah biasanya menganut kerelaan dari nasabahnya tanpa adanya paksaan serta tolong-menolong antar nasabah. Ketiga adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasional menggunakan suku bunga dan juga perjanjian umum berdasarkan aturan hukum nasional. Sementara itu, pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Sebagai contoh, jika Anda menyimpan dana sebesar 100 juta rupiah di bank konvensional dan Anda menyimpannya selama jangka waktu 12 bulan, Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,5%. Sedangkan pada bank syariah, apabila Anda menyimpan dana dengan jumlah yang sama, dengan tenor atau jangka waktu selama 12 bulan, Anda akan terikat dengan perjanjian bagi hasil dengan akad mudharabah mutlaqah, di mana Anda bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Yang keempat adalah pengawas kegiatan. Aktivitas pada bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sementara untuk bank syariah diawasi oleh berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan juga Dewan Komisaris Bank. Yang kelima, perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan juga bank. Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan bank adalah debitur dan juga kreditur. Sedangkan pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan. Yang pertama adalah penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan juga penyewa. Yang terakhir adalah pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada lini usaha yang menguntungkan di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada bank syariah, pengelolaan dana harus berdasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Sebagai contoh, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang-bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islami, seperti pada perusahaan rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Hingga kini, meskipun umat muslim di Indonesia mencapai lebih dari 237 juta jiwa, namun berdasarkan data Bank Syariah Indonesia, baru ada sekitar 17 juta nasabah per Juni 2022. Jumlah yang tergolong kecil untuk negara dengan umat muslim terbesar di dunia, bukan? Seharusnya Bank Syariah bisa lebih dihidupkan lagi agar Indonesia dapat semakin berkah. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, Anda lebih memilih untuk menabung di mana nih pemirsa?
Selamat menabung dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Shania Latas dan juru kamera Ritzi, CNBC Indonesia, Beyond Business.